Kita nggak pernah tahu ibu yang kita benci pernah meminum jamu yang dia tidak suka untuk kebaikan kita. Ayah yang kita anggap nggak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah, kita nggak pernah tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Manalah kau tahu ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan, dia minta yang terbaik buat anaknya, Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya? Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Temui mereka, ambil tangannya, cium, rasakan dong kulit orang tua kita, supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah kau bocah kecil di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah mudahkan kembali kita berkumpul di siang hari, di hari Sabtu ini di masjid yang kita cintai, Al-Ittihad. Kita akan coba bahas kali ini bab yang berkaitan tentang bi doaining father. Iya, kita akan bahas sebuah bab bagaimana menjadi ayah yang hebat untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Di Quran dijelaskan masalah ini. Salah satunya adalah di surat Luqman, surat yang menjelaskan tentang menjadi seorang ayah. Karena memang salah seorang yang mulia yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman, Luqmanul Hakim. Beliau sosok manusia yang betul-betul Allah muliakan dengan kemuliaan ilmu dan hikmah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Mukadimah bahasan tersebut menjadi sebuah penekanan dalam Islam bahwa seorang ayah ini merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Di rumah tangga tersebut Allah berikan banyak kemuliaan dalam kehidupan, bahwa pemimpin ini betul-betul bertanggung jawab kepada apa yang dia pimpin.
dan salah satunya adalah anak yang dia miliki untuk bisa menjadi generasi Rabbani di waktu yang akan datang. Ya, ini Luqman jelaskan dengan tegas. Beliau dengan tegas jelaskan mengatakan bahwa muqaddimah masukan beliau kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Ayah yang betul-betul mengerti bagaimana menjadi seorang ayah yang sukses akan mendidik generasi berikutnya, generasi anak-anaknya ini menjadi generasi yang tahu bahwa pokok sebuah keburukan dalam Islam ini ketika kita tidak mentauhidkan Allah. Wa ma lizzalimin min ansar. Karena tidak mungkin ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Ya. Makanya Allah abadikan wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqmanul Hakim yaqulu li ibnihi, dia berkata kepada anaknya wa huwa ya'izzuhu, dan anaknya pun betul-betul senang mau mendengar apa yang Luqman sampaikan. Hubungan yang indah, hubungan yang indah, bahwa seorang ayah dengan anak ini memang ada kaitannya. Seperti kita mendengar tentang hikayat Ibrahim sama Ismail, sampai level Ibrahim itu jujur bahwa dia bermimpi pengen menyembelih anaknya. Ya, tahu ya tentang surat Ibrahim, hikayat Ibrahim dengan anak Ismail ini. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Aku melihat dalam keadaan tidur bahwa aku menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Ya kalau kita yang coba begitu sama anak kita lain cerita tuh. Nak, semalam ayah bermimpi nak, ayah nyembelih kamu nak. Menurut kamu bagaimana? Wih, ayah kacau gitu ya. Kalau Ibrahim jelas-jelasan ketika dia seperti itu, Masya Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, anaknya lantas percaya, oh iya, ayahnya adalah seorang nabi dan rasul. Karena bahasanya kan inni arafil manam anni azbahuka, sesungguhnya aku melihat dalam keadaan tidur bahwa aku menyembelih kamu nak. Aku melihat dalam keadaan tidur aku menyembelih kamu. Ini Masya Allah, kalau orang-orang yang gak berilmu dalam hal ini kaget. Tapi kan ru'yatul manam itu kan miliknya para nabi dan rasul. Ini arafil manam, aku melihat dalam keadaan tidur bahwa aku menyembelih kamu nak. Oh berarti ini ayahku nabi rasul, karena gak mungkin bisa ngelihat dalam keadaan tidur. Anak kenal orang tua. Lihat cara Luqman berkata kepada anaknya, wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Anaknya mau mendengar perkataan Luqman. Anaknya mau betul-betul memastikan bahwa ayahnya ini menyampaikan sesuatu yang mulia. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Karena Allah telah berikan hikmah kepada Luqman tentang bagaimana bersyukur kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau dikaitkan sama seperti orang tua ini, kebanyakan orang tua dikatakan tua ini ketika sudah berusia 40 tahun ke atas lah. Di Al-Ahqaf ayat 15 itu. Ya. Falamma balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin wa aslih li fi dhurriyyati. Ya, antum lihat ini Al-Ahqaf 15 ini kan surat yang dikatakan doa usia 40 tahun ke atas. Orang kalau udah 40 tahun ke atas sudahlah, udah keinginan sama dunia nggak seperti dulu-dulu lah. Nah,
Yang tadinya temperamen udah mulai agak kurang. Yang tadinya rakus sama dunia udah nggak terlalu. Ya 40 itu Masya Allah. Makanya Allah turunkan hikmah kepada Luqman. Aniskurillah, untuk bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Muhasabah diri di usia 40. Jadi hikmahnya jelas. Dapat hikmah karena bersyukur kepada Allah. Ya ternyata memang begitu ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Aniskurli wa li walidayka ilayyal masir. Hendaklah bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Luqman diberikan kemuliaan aniskurli. Allah katakan dengan tegas, aniskurlillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Ini Luqman orang yang betul-betul bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia berlindung dari hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas. Nabi pun ajarkan ke kita, atau bisa buka dari riwayat Imam Muslim. Ketika Rasul mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita disuruh berlindung dari 4 hal ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah cukup dan puas, dan dari setiap doa yang tak memiliki jawaban. Ya Allah, Masya Allah. Ini Nabi aja baca ini doa. Kita kalau nggak baca mah kelewatan. Kalau kita lihat terjemahannya nggak masuk akal dah. Nabi minta, ya Allah aku berlindung dari ilmu yang nggak bermanfaat. Ilmu Nabi yang mana yang nggak bermanfaat? Aku berlindung kepadamu dari hati yang tak pernah khusyuk. Kapan Nabi nggak khusyuk? Aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tak pernah puas. Jiwa Nabi super qanaah. Nggak ada Nabi nggak pernah puas dalam hidup ini. Dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tak memiliki jawaban. Ya Allah, doa Nabi mana yang tak dijawab oleh Allah? Cuma karena dunia ini alam kemungkinan, itu 4 hal itu mungkin. Dan ternyata ta'awuz kita dalam doa-doa kita itulah yang menyebabkan kemudahan datang dalam hidup kita. Ini yang Nabi contohkan kepada kita. Makanya panjang cerita lah kalau dibahas dalam Quran ini. Banyak orang-orang soleh ini yang mempertontonkan sabab untuk datang sebuah akibat. Mempertontonkan sabab untuk mendatangkan akibat. Allah kasih hikmah. Allah yang mengatakan, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Betul? Allah datangkan hikmah kepada Luqman. Aniskurlillah, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dan syukur ini sifat qanaah, bukan jiwa yang tak pernah puas. Enggak pernah dijelaskan bagaimana bentuk dari anaknya Luqman itu sendiri. Walaupun kita tahu memang Luqmanul Hakim ini ya orang-orang dari, kalau sekarang Afrika, orang-orang yang berasal dari Afrika. Allah berikan kemuliaan pada hati beliau, sampai-sampai dia betul-betul qanaah dengan takdirnya, bagaimana kondisi fisiknya, jiwanya, keluarganya. Dan tidak ada satu hikayat pun yang mengatakan Luqmanul Hakim ini orang kaya. Tidak ada. Cuma Allah abadikan beliau dalam Al-Quran. Fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah bersyukur pada dirinya. Jadi kayak orang yang menjaga agama Allah, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu amamak, ihfazillah tajidhu tujahak. Kau jaga Allah, maka Allah jaga kamu. Kau jaga Allah,
kau temui Allah di mana saja. Kau jaga Allah, kau akan temukan Allah di mana saja. Ini hukum sebab akibat. Menjaga Allah yang menjaga agama, maka Allah akan berikan yang baik buat kita insyaallah. Kebalikannya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang ingkar atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, ketahuilah, fa innallaha, bukan wa innallaha, fa innallaha, cepat langsung, maka sesungguhnya Allah ghaniyyun hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Ini menandakan bahwa Allah nggak butuh makhluk. Jadi kalau kamu bersyukur, bukan Allah yang senang. Ini hari Allah bersyukur, Allah ini senang nih Tat. Kenapa? Ana bersyukur Tat. Tidak bisa begitu. Ini hari bahagia banget ada Allah Tat. Kenapa? Ana sholat di masjid. Astagfirullah. Kamu yang bersyukur dimudahkan sholat di masjid, ya? Kan pengen be the winning father, pengen jadi father yang soleh, jadi masjid. Kalau father sholat di rumah ya father soleha. Itu mau pilih yang mana? Kalau father yang soleh ya di masjid, karena soleha buat istri, buat anak perempuan kita. Masjid, father soleh. Masya Allah. Iya, jadi mukadimahnya begitu, Luqman seperti itu. Apa sih nasihatnya Ustaz yang sampai dijadikan contoh ini? Kita baca. Atau bisa buka di surat Luqman ini dari mulai ayat 11 ini. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa ya'izzuhu, dia berusaha untuk memperhatikan ucapan bapaknya gitu loh. Karena bapaknya memberikan mau'izah, bahwa ya'izuh, mau'izah hasanah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuh. Ini juga hikmahnya dalam ini. Berarti menandakan kalau ngajak ngobrol anak atau ngomong sama anak, posisinya anak di depan kita ya. Jangan punya kebiasaan buruk. Kita manggil anak, ngomong sama anak dari jauh, jangan. Cari dulu baru panggil. Lihat Ibrahim tadi, ya bunayya fangzur madza tara. Lihat ayahmu, apa yang kau simpulkan. Begitu kan? Kita kadang-kadang anak di mana nyari dua. Dong. Dong. Nyari siapa Pak? Anak kagak kelihatan ini. Dong. Emang dia di rumah? Ya di mana lagi? Karena disuruh ke pasar. Oh iya lupa begitu. Dia yang nyuruh, dia yang manggil. Ya, jangan cari dulu Pak. Anak di mana? Si Dudung di mana? Oh, coba saya cari. Oh itu dia. Dong sini dong, sayang sini. Jadi lihat dulu. Kemudian juga kalau ngobrol itu harus ada interaktif. Ya kita belajar begini langsung nih. Kita belajar dari YouTube, dari buku apa boleh. Duduk di majelis lebih ahsan. Karena antum melihat ekspresi. Ini lebih gampang nangkep kita. Nah, paket namanya. Makanya seorang guru ya harus connect sama muridnya. Jangan sampai kita ngomong apa murid bengong aja. Manggut-manggut kayak yang paham. Ente paham? Oh, gitu. Enggak boleh tuh. Harus ada interaksi. Wa huwa ya'izzuhu, di mana anaknya ini siap menerima mau'izah gitu kan. Mau'izah yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, ya bunayya. Dia enggak bilang ya ibni. Padahal ibnu anak. Ibni ya anakku. Tapi kalau bunayya asal kata bana. Anak yang sedang kita bangun. Baniyan, bunayya, ya bunayya, wahai sosok anak yang sedang kubangun. Berarti produk loh. Ya bunayya, bisa aja. Ibni, dengerin ya bisa aja. Atau langsung ngomong sama anak nyebut nama bisa.
Ya bunayya, sini sayang. Anak yang sedang kubangun, sini sayang. La tusyrik billah. Yang pertama diomongin, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah. Kita nggak pernah ngomong la tusyrik billah. Yang pertama, jangan pakai sendal bapak, gitu. Motor jangan dicoba-coba. Kita nggak pernah ngebahas akidah, padahal boleh. Bikin anak ini menanti ucapan kita. Makanya seorang ayah yang sukses itu seorang ayah yang kedatangannya dinanti sama keluarganya, itu sukses. Antum jangan berteori dah. Anak sih alhamdulillah Ustaz, anak-anak anak sih anaknya sama dia nih. Kalau di rumah tuh masya Allah, apa sih nggak beres-beres ngomong gimana sih? Iya, tiap anak datang ya pada pergi tadi. Gak ada masalah lu gini ya. Kita kalau mau menyampaikan sesuatu jadilah orang yang dinanti. Makanya namanya Rasul yang membawa risalah, tentu dinanti sama mad'unya. Ukurannya kalau anak udah telangak celinguk depan pagar jam 5, nunggu siapa sih nak? Ayah mau pulang kan? Loh ayah, yes ayah pulang. Ngomong apa aja didengar dah. Tapi kalau anak pada pucet depan pagar berlayak, pada ngapain pucet semua? Bapak mau datang, bapak. Terus, ya Allah, ya Allah. Didatang juga lagi, ya Allah. Mendingan pulang lagi deh, cuma ngomong kalau gitu. Jadi orang yang dinanti, sehingga kalau sudah dinanti kita mau ngomong apa juga asik. Makanya kalau udah level anak, wa huwa ya'izzuhu, katakan, ya bunayya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya bunayya, sini sayang sini. Wahai anakku sini. Baru la tusyrik billah. Udah tahu anak konsekuensinya. Kalau dia tidak berbuat syirik, ini mukadimah kemuliaan. Ini mukadimah kemuliaan. Karena kedepannya panjang cerita. Orang kalau tidak berbuat syirik mudah semuanya. Bikin anak nggak berbuat syirik, berarti kita kudu paham dong Ustaz apa itu syirik. Ya iyalah. Bisa gak kita mendidik anak nggak berbuat syirik? Contohnya apa? Dia tidak takut sama kita, tapi dia segan, dia hormat kepada kita. Ya, letakkan mahabbah di hatinya, rasa respect di hati anak-anak kita sama kita. Ada beberapa cara 100 kiat bagi orang tua mendidik anak. Ada bukunya khusus. Kita bahas cukup lama juga, tapi kita akan juga masuk satu persatu nanti. Syarat seorang pemimpin atau pembina atau pendidik, ya, bahwa lembut dan fleksibel, tidak keras. Ya namanya ngomong sama anak, ya kita harus kayak anak-anak juga dong. Jangan ngomong sama anak kayak ngomong sama yang seumuran, jangan, anak nggak paham. Sometimes anak ini ngobrol sama kita sambil bermain. Ayah, kita main tembak-tembakan yuk. Ayo, siapa takut? Aku jadi polisi ya, ayah jadi penjahat. Tahu aja, gitu ya. Atau gimana, ada canda tawa lah sama anaknya. Dor, ayah mati. Maaf ya, ayah kebal. Gak usah gitu ya. Mati deh, belakang mati susah amat. Ketika sudah mati anak nyamperin, aku menang sih sayang. Di Islam juga kalau orang meninggal tuh bukan diteriakin kali. Orang meninggal tuh dimandiin, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Jadi kalau kamu perang, musuh kamu mati, ya konsekuensi orang mati itu ada adab-adabnya. Nah, orang Islam tuh gini. Kalau orang kafir gini. Bikin bab di mana mukadimahnya apa yang mereka inginkan. Sometimes nanti anak kita sudah mulai tumbuh dewasa. Dia butuh orang yang bisa menutupi kekurangan yang dia miliki. Jadilah pelengkap hidup di hati anak kita. Ya. Orang tua itu nggak usah gengsi deh. Kalau sama anak, kalau mau tidur malam itu peluk satu-satu coba. Peluk. Rasakan. Badan anak kita tuh rasakan.
Kalau mau pagi mau berangkat sekolah, biasa kan mereka semua cium tangan kita, cium keningnya, peluk atu-atu. Jadi kalau kebiasaan ini dirutinkan, kita akan tahu nanti dia punya masalah atau tidak. Karena bisa berubah kalau sudah masalah dimiliki sama dia. Nah, ketika kita lihat ada masalah yang ada di dalam diri dia, coba kalau dia seorang kakak, jangan dipermalukan depan adiknya. Tarik, sayang, kita ngobrol berdua nanti ya. Udah gede kok anak kita. Kalau si adik yang berbuat salah juga sama, jangan dimaki depan kakaknya, karena nanti kakak akan melihat cara memaki yang baik menurut kita gitu. Bahaya lagi nanti. Gandeng tangannya, ajak jalan, mumpung udah gede ini bisa diajak ngobrol kok. Naik mobil, naik motor dia berdua. Ini alamnya kan tropis banget hutannya, masya Allah. Jalannya sayang, kemana ya? Udah naik aja, kita jalan berdua. Ini urusan anak laki, nggak boleh ada yang tahu. Oh, kan kita udah bangga banget. Ada apa sih ayah sambil bonceng ini? Iya nggak ada apa-apa sih, cuman ayah ngeliat kamu beda aja. Kenapa sih? Kayaknya kamu ada masalah deh. Ngomong dong, kan kita sama orang laki. Masya Allah. Atau boleh sesekali kita ngomong masalah kita sama anak kita, boleh. Kenapa sih ayah diam aja? Ayah bingung nak. Ayah pengen minta pendapat. Kalau ngomong ke orang kan aib. Kali kalau sama anak darah daging ayah sendiri, kamu bisa jawab gak? Ayah punya masalah gini. Coba menurut kamu gimana deh? Itu anak digituin bangga banget loh. Ayah nanya, oh Masya Allah. Ini kalau Ramadan malamnya Lailatul Qadar, berarti jarang-jarang ya. Tapi anak jadi berasa kayak sahabat. Kalau menurut aku sih gini ya, karena kan ayah tuh orangnya gini. Sebaiknya gini deh ya. Aku sih ya cuma bisa kasih masukan aja, ayah lebih paham deh. Masa-masa indah. Anak kasih saran tuh masa-masa indah. Seperti masa-masa indah. Kalau sampai kita mau didengar omongan kita sama anak, itu masa paling indah. Berhasil kita mencetak anak yang Allah ciptakan melalui kita untuk apa? Berhasil demi Allah. Didik dia untuk peduli sama orang tuanya. Kita ayah jangan belaga depan anak. Kalau jatuh sakit, anak nanya, ayah sakit nak, katakan sakit, supaya dia tahu bahwa ayahnya bukan robot. Ayah capek kehujanan, ayah capek ayah. Ya capek, cuma harus kuat. Mumpung masih bisa capek. Nanti kalau ada saatnya ayah sudah nggak bisa capek lagi, jelaskan sama dia supaya anaknya tahu. Jadi ada keterbukaan dan mukadimahnya indah. La tusyrik billah, jangan nak kamu berbuat syirik nak. Bukan, dan kalimat la tusyrik billahnya itu berbobot, karena anaknya kan yaizu, memperhatikan. Jangan kita ngomong nggak berbobot. Ya bunda ya, la tusyrik billah ya. Kenapa ya? Ya la tusyrik aja. Yang bisa begitu dong. Tapi la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik. Kenapa ayah? Sini sayang, mata ayah terhalang dinding. Di balik dinding kamu sedang apa ayah nggak tahu nak. Telinga ayah pun berhalang jarak. Sekian puluh meter kamu bicara ayah nggak dengar nak. Ayah bentangkan dua tangan ayah, demi Allah nak, nggak sampai 2 meter nak. Kau bermaksiat 6 meter dari ayah nggak bisa mencetuh nak. Masya Allah, banyak keterbatasan nak. Ketika ayah nggak bisa melihat kamu, mendengar kamu, menyentuh kamu, demi Allah, Allah yang jaga kamu nak. Kuncinya satu, la tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik. Kalau hari ini ayah nggak ada umur, siapa yang bakal gantiin ayah kalau bukan kamu? Ini Muhammad, ini Abdurrahman, maka dia panggil, ini Abu Abdurrahman, kau ibnu Muhammad. Kau adalah anakku, kau yang bakal menggantikanku. Siapa kalau bukan kamu nak? Maka Allah akan tolong kamu seperti Allah tolong ayah sekarang dimanapun ayah berada. Karena satu nak, prinsip hidup, jangan pernah nodai sejarah hidupmu dengan kesyirikan. Karena Allah mengatakan, wa ma lizzalimin min ansar.
Sampai kapanpun, dimanapun, tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Hidupmu akan bermasalah, nak. Tapi masalah ini akan selesai, nak. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi, nak. Cuma sababnya dibuat. Bagaimana Allah bakal tolong kamu, nak? Jangan pernah berbuat syirik. Allah murka, nak. Ada hadis qudsi Allah mengatakan, ana agna syuraka'i ani syirki, man amila amalan asyraka fi ghairi ma'i taraktu wa syirkahu. Allah berfirman hadis qudsi mengatakan, aku sekutu yang paling benci disekutui. Barang siapa yang bersekutu denganku dan dia bersekutu dengan yang lain, taraktu wa syirkahu, kan kutinggalkan perbuatannya. Kutinggalkan dia, kutinggalkan perbuatannya. Kebayang nak? Ada masanya nanti, nak. Ayahmu gak sekuat sekarang. Coba tatap wajah ayahmu, tatap. Ya, lihat. Ya, kita ada kemiripan, sayang. Matamu mata ayah, hidungmu telingamu, ya. Cara berjalanmu, nak. Subhanallah. Tatap wajah ayahmu, nak. Wajah ini bukan wajah yang 10 tahun yang lalu, nak. Wajah ini bukan wajah 20 tahun yang lalu, nak. Ayah punya mata tidak sehebat dulu, nak. Kalau dulu ayah bisa lihat kamu dari jauh, nak. Tegas kamu datang sama mamah kamu. Sekarang kadang-kadang bangun pagi ayah melihat kamu buram, nak. Mata tua ini sudah mulai datang. Telinga juga sama, nak. Ya. Kalau lihat tangan ayah, nak, sudah bukan lagi tangan anak muda, keriput sudah. Ayahmu sudah tua, nak. Jujur. Sehingga banyak kemampuan yang dulu ayah mampu sekarang enggak, nak. Dulu kau pernah cerita tentang 10 masalahmu, nak. Ayah siap mendengarkan dan siap memecahkan, nak. Tapi jantung ini, nak, bukan jantung yang 10 tahun yang lalu. Belum 10 pertanyaan kau lontarkan, 2 saja membuat jantung ini berdebar, nak. Masya Allah. Nah, sadar, orang tuamu makin hari makin lemah. Enggak selamanya bisa menjaga kamu. Yang bisa menjaga kamu ya Allah. Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu amama. Maka pesan ayah sama kamu, jangan berbuat syirik. Jaga Allah, jaga agama Allah, Allah jaga kamu, nak. Masya Allah. Bobot kalimat la tusrik billah, inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu kezoliman yang besar, nak. Kau dan ayah mirip, kita punya hayalan yang sama tentang sebuah hal yang baik. Hayalan tinggal hayalan. Kalau kita berbuat syirik, nak. Nabi pernah mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik yang kalian hayalkan adanya di sisi Allah, dan semua yang ada di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa kalian mengesahkan Allah, mentaati Allah. Ini dialog dahsyat seorang ayah dengan anaknya, karena dia tahu anaknya juga memang menunggu diajak ngobrol kayak begini. Kita jangan menganggap bahwa anak kita saingan hidup kita, jangan. Maka saya suka bilang, saya nggak suka prinsip seperti pohon kelapa itu. Saya lebih suka prinsip kayak kedebong pisang, saya bilang. Sifat kelapa tuh egois. Kelapa numbuh belum berbuah ditebang, mati, nggak bakal numbuh lagi. Ya, kelapa sudah berbuah, sama anaknya bersaing, cuma petir yang menghancurkan dia. Lihat pohon pisang lebih dahsyat. Punya prinsip kelihatannya lemah tapi kuat, ditebang numbuh, udah nggak bakal mati pohon pisang, mah. Nanti kalau udah berbuah, dia bakal mati sendiri. Kenapa? Generasi berikutnya akan timbul. Itu hakikat manusia. Manfaatnya kan beda, kelapa sama pisang semua kepake. Betul. Bonggolnya bisa diambil airnya, bisa untuk obat penyakit luka luar. Kulitnya bisa dipakai buat tali. Daunnya bisa dipakai buat masak, betul. Pisangnya dimakan.
jantungnya bisa diurap, betul? Kedebongnya buat mandiin mayit ente. Apa yang nggak bisa, semuanya bisa. Ya kalau boleh jujur gitu loh ya. Sehingga ada masa regenerasi nanti. Jelaskan sama anak kita bahwa kamu bakal menggantikan ayah. Walaupun terkadang ya, harapan orang tua sama si sulung ini acap kali tidak seperti yang diinginkan. Ternyata si bungsu yang bakal membela dia dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Cuma ya inilah manusia. Luqman ajarkan sama kita untuk yang pertama, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Karena syirik perbuatan kezaliman yang besar. Kemudian beliau mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayal masir. Lihat seorang ayah yang bijak. Setelah dia ajarkan sama anaknya jangan berbuat syirik, dia berkata, wa wasainal insana biwalidayhi, firman Allah bahwa Allah telah mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya. Kabarkan, Allah wasiatkan kalian sama orang tua kalian, sehingga nak, kalau nanti kamu melihat orang tuamu punya salah nak, tolong jangan kau benci mereka nak. Karena manusia mana yang bisa memilih takdirnya? Andai aku bisa memilih takdir, aku memohon kepada Allah, aku dilahirkan dari keluarga Rasul, aku dilahirkan memiliki ayah seperti Abu Bakar As-Siddiq, aku dilahirkan memiliki ayah seperti Umar Ibn Khattab yang langkahnya mengusir iblis. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Utsman bin Affan yang hartanya sampai detik ini memiliki rekening di Madinah. Aku pengen punya ayah seperti Ali bin Abi Thalib yang berperang melawan musuh tak pernah kalah, tapi tidak emosi ketika memainkan pedangnya. Aku pengen. Cuma Allah berkehendak lain. Dialah orang tuaku, dialah ayahku, dialah ibuku. Saya nggak bisa milih takdir. Ayahku bukan Islam, ayahku bukan orang baik, ayahku lelaki yang temperamental, ayahku lelaki yang pernah menzalimi ibuku, ayahku orang yang banyak salah, ayahku ayahku orang yang punya masa lalu, ayahku orang yang tidak sempurna. Tapi demi Allah, dialah benda berharga yang pernah Allah berikan pada hidupku. Karena aku berpikir, manfaatku apa buat mereka? Ini manusia mulia. Karena dia tumbuh di sebuah lingkungan untuk menjadi orang yang mengerti bahwa hidupnya bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ayahku mendidik diriku untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan mengeluh dengan nasib. Karena orang yang hebat, orang yang bersyukur atas nikmat yang dia miliki, yang takdir tak bisa dia pilih. Demi Allah, aku berani berkata, ya Allah, sejarah dimulai dari diri ini sendiri. Innal fata may yaqulu ha anadha wa laysal fata may yaqulu kana abi. Prinsip seorang pemuda yang berkata, inilah saya, bukan inilah orang tua saya, bukan inilah saya. Kau mulai sejarah hidupmu sendiri nak. Kau tak bisa memilih takdir. Kau benci dengan ayahmu yang kafir. Ibrahim alaihissalam pernah merasakan itu. Kau sedih memiliki ayah yang memusuhi Rasul. Demi Allah, Mughirah bin Abi Jahal pun kecewa mendengar ayahnya membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kecewa dengan ayahmu nak? Khalid bin Walid pun pernah kecewa karena punya ayah Walid bin Mughirah, orang yang mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat,
Kita punya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang kecewa dengan masa lalunya Allah jadikan penghuni surga. Lihatlah Allah. Jadilah orang yang maju, orang yang muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah, orang yang mengambil kesimpulan dari masa lalunya untuk kebaikan yang akan datang. Orang yang enggak pernah mengeluh dengan takdir. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi selalu minta ini. Karena dia terlahir di keluarga yang tidak memahami Islam. Tapi dia nggak pernah mengeluh dengan takdir. Kenapa? Karena hidup ini wa matasyaun illa masya Allah. Hidup ini kata Allah, manusia cuma punya mau, Allah yang berkehendak. Ajarkan seperti itu. Ayah cuma bisa membeli sebidang tanah, nak. Tanyalah kenapa ayah beli di sini, nak. Tanya, nak. Kenapa ayah? Ayah pikir di sini butuh sebuah tempat untuk mendidik agama, nak. Maka mungkin umur ayah nggak seberapa lagi, tapi ingat tujuan ayah beli tanah ini, nak. Bangun di tempat ini, kemuliaan, nak. Bangun. Masya Allah. Jelaskan. Baru setengah pondasi ayah membangun masjid, nak. Coba itu kemampuan ayah. Kau harus lebih mampu daripada ayah, nak. Ajarkan. Ayah sudah terlalu tua, nak, tidak bisa membimbing kalian ke surga. Kematian di ambang pintu kehidupan ayah, nak. Demi Allah, nak, ambillah tongkat estafet kehidupan keluarga ini, nak. Bawa kami ke surga dengan doamu, nak. Karena Rasul pernah dibentangkan alam barzah. Dibentangkan alam barzah ke Rasulullah. Ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk mayit oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayit kepada malaikat, lima takifu min tarbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit, aku orang yang layak untuk dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfaralak. Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit, sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu? Ayahmu tidak maksum, nak. Ayahmu kolektor maksiat, kolektor dosa, nak. Tapi prinsip ayahmu tidak akan pernah berbuat syirik dalam hidup ini, nak. Doa mulai yang bisa masuk ke lubang kubur ayah, nak. Masya Allah. Jelaskan sama anak-anak kita supaya mulutnya basah. Selalu berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Biarlah mulutnya rotban min zikrillah, mulutnya basah selalu mengingat Allah, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Masa lalu bukan penghalang untuk kemuliaan di depan. Masya Allah. Subhanallah. Kemuliaan yang amat sangat. Katakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, nak. Jangan kau kenal ayahmu dulu, nak. Kenal ibumu dulu, nak. Mungkin kita berpisah, kita bercerai, nak. Ayah ibumu bercerai, nak. Bukan berarti ayah benci ibumu, ibumu benci ayah, tidak. Cuma kehidupan yang memisahkan kita. Bercerai bukan hina, nak. Makanya ketika engkau datang ke ayah, ayah katakan, hamalatka ummuk. Ibumu telah hamil membawa kamu dalam kandungan. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Wa fisaluhu fi amain. Ayah menyaksikan dia menyusuimu selama 2 tahun, nak. Aniskurli wali walidayka ilayal masir. Allah mengatakan, bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Jangan kau lihat efek buruk dari rumah tangga kami, jangan, nak. Walaupun kami berpisah, demi Allah, ketika ibumu hamil kamu dulu, nak, dia enggak bosan mendoakan kamu seperti ayah yang tak pernah bosan mendoakan kamu, nak. Cuma takdir berkata lain, kita berpisah. Maka kau lahir punya orang tua walaupun berpisah, nak. Allah katakan, aniskurli, bersyukurlah sama Allah, nak. Bersyukur. Karena banyak orang yang lahir tanpa orang tua. Kamu masih ada orang tua. Aniskurli wali walidayka. Berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, nak.
Wa ilaihil masir, tempat kembali kita ke Allah, bukan ke orang tua kita. Sudah, jangan pernah mengeluh dengan nasab kita. Kalau saya begini, saya begini. Udah. Orang mana yang bisa memilih takdir dalam hidupnya? Sudah. Nggak ada yang bisa. Tapi kita buktikan sekarang ini kita berada di masjid, kita belajar bareng, ngayal menjadi be the winning father. Masa lalu kita lupakan sudah. Kita bisa kok kayak Khalid bin Walid yang ayahnya orang kafir dimuliakan sama Allah. Kita bisa kok menjadi pelaut yang namanya Mughirah bin Abi Jahal dan sahabat-sahabat lainnya. Lihat. Kita bisa. Sejarah dimulai dari diri kita sendiri. Buatlah sejarah yang dalam hidup kita. Masya Allah. Subhanallah. Dan tidak mungkin ada kezaliman ketika Allah menetapkan takdir kita pada mereka. Karena ketika kita benci kedua orang tua kita dan masa lalunya, Allah yakin bahwa kita lah yang terbaik untuk mereka. Kita yang tahu bagaimana menghadapi mereka. Anak gak kuat, Ustaz. Orang tua anak keras sekali, Ustaz. Orang tua anak juga emosian. Anak gak kuat, Ustaz, demi Allah. Lala, anda kuat insyaAllah. Enggak, Ustaz. Ayah saya suka ngomel, ibu saya suka marah. Ya Allah, saya gak kuat. Anda kuat. Mereka selalu menghardik saya. Bahkan sekarang ini mereka gak cocok sama mantunya, gak dekat sama cucu-cucunya. Ya Allah, anak gak kuat. Anda kuat. Karena Allah telah takdirkan kamu untuk sebuah kebaikan. Berhusnuzonlah kepada Allah. Aniskurli, kata Allah, berhusnuzonlah, bersyukurlah kepadaku. Wali walidayka ilayyal masir, dan hanya kepada Allah tempatnya kembali. Coba belajar berterima kasih. Karena jangan kita menganggap bahwa seekor macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit lehernya adalah sebuah kesadisan. Tidak. Begitulah cara dia mencintai anaknya. Kita nggak pernah tahu ibu yang kita benci pernah meminum jamu yang dia tidak suka untuk kebaikan kita. Ayah yang kita anggap gak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah, kita gak pernah tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Manalah kau tahu mungkin ayahmu pernah menempelkan pipinya di multazam sambil berkata Rabbi habli minas salihin. Manalah kau tahu ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan. Dia minta yang terbaik buat anaknya, Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya? Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu mulai tumbuh, nak. Canda tawa waktu yang tak berulang. Sedih, nak, ketika mendengar kata-kata indah. Lantar jial ayamul lati maudat. Sedih, nak. Hari nak mungkin kembali. Masa kanak-kanakmu hilang. Ayahmu gak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rizki. Demi Allah. Nanti kau akan rasakan, lah. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Temui mereka. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulit orang tua kita, supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul ingin menjadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga prinsip hidup dalam hidupnya tidak mungkin pulang kampung menemui mereka sebelum sukses, dia buang jauh-jauh. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah, kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka. Tidurlah di pahanya. Mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita.
untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa, nak. Kutimang kau dulu, nak. Badanmu memanjang, tak bisa kutimang. Kau gendong kau seperti ini, nak. Makin panjang badanmu, tak mungkin digendong. Ku gandeng kau, nak. Badanmu mulai meninggi, menyusul ayahmu, nak. Tak bisa ayah gandeng lagi. Ayah rangkul di pundakmu, nak. Lama kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul, nak, di pundak ayah. Lama kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk, nak. Kau tuntun ayahmu, nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu pada jalan yang benar. Tolong, nak, ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini, nak. Kau pernah ada di pundak ayahmu, nak. Dagumu di pundak ayahmu, nak. Ketika ayah tak berani melihat ke belakang, kau tatap ke belakang, nak. Masa cepat sekali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Akan datang itu, nak. Tapi tolong jangan kau iringi mayit ayahmu dengan tangis penyesalan, nak. Menangislah karena kebahagiaan, karena menuntun ayahmu pada husnul khatimah. Katakan la ilaha illallah abuya, la ilaha illallah ayah, la ilaha illallah bapa, la ilaha illallah papa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Menangis, bohonglah, nak menangis kita. Menangis kita. Cuma tangis bahagia, meninggalkan ayah, meninggalkan kita dengan husnul khatimah. Masya Allah. Itu pasti datang. Masa itu akan datang. Mereka harus siap untuk masa itu. Masya Allah. Allah tegaskan dengan tegas. Wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nah, kalau seandainya orang tuamu nanti, nak, jahadaka ala an tusrika bi, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, ambil sikap cepat, jangan pernah mentaati keduanya. Fala tuti'huma, artinya apa? Belajarlah benci dan cinta karena Allah, nak. Wa in jahadaka ala an tusrika bi, kata Allah, kalau nanti orang tuamu ngajarin kamu atau ngajak kamu berbuat syirik, jangan pernah patuh, nak. Karena siapapun di muka bumi ini kalau ngajak kesyirikan, maaf, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Tapi sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Lihatlah efek penolakannya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apa wa sahibuhuma? Jadikan keduanya sahabat, nak. Bersahabatlah kepada kedua orang tuamu, nak. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabatmu yang ma'ruf, yang transparan. Dulu ayahmu pernah menggendong kamu, nak, bangga di hadapan teman-temannya. Lihatlah anakku, lihatlah keturunanku, lihatlah. Dia lupa kekurangan anaknya, dia banggakan di depan teman-temannya. Sudahkah kita gandeng orang tua kita, ayah kita, berbangga kepada teman-teman kita? Lihatlah pahlawan hidupku, my papa, my father, my daddy is my hero. Sudah belum? Lihat, inilah pahlawanku. Masya Allah, Allah muliakan aku melalui dia. Kita belum melakukan itu.
Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan kedua orang tuamu sahib, sahabat yang transparan. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti orang-orang yang inabah, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dimanapun kau berada, tolong ikuti orang yang inabah kepada Allah. Ayah nggak bisa memandang kamu di balik dinding, telinga pun tak terdengar kau sedang berkata apa di kejauhan, tangan pun cuma terbentang 2 meter tadi, demi Allah. Tolong wahai anakku, ittabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum. Allah pernah mengatakan, ikuti jalan orang-orang yang tunduk patuh kepadaku, kata Allah. Kenapa? Ilayya marji'u, karena tempat kembali kalian padaku, kata Allah. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan kembalikan semua yang pernah kau perbuat. Hidupmu, sejarahmu, lembaran putih yang kau tulis sejak kau balik. Kau tanggung dosamu sendiri, kesulitan yang kau rasa karena kemaksiatan yang kau rutinkan. Sudah belum kau berpikir bahwa masalah yang kau miliki adalah keburukan yang kau lakukan sebelumnya? Jangan-jangan memang terhalang rezeki seseorang karena dosa yang dia lakukan. Karena memang maksiat yang kita rutinkan ini membuat rezeki nggak datang ke kita. Sehingga banyak sekali ulama menyarankan kita untuk banyak istighfar. Dan ternyata istighfar itulah pintu kemudahan yang Allah akan datangkan ke kita, insya Allah. Kita manusia tempatnya salah dan dosa. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fis sahra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Pesan orang tua kepada anaknya, Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai anak yang sedang kubangun, innaha in takum misqala habbah, sesungguhnya kalau kau berbuat sebuah maksiat sebesar biji sawi, biji yang kecil sekali, atom, min khardalin fatakun fis sahra aw fis samawati aw fil ard, kalau letakkan di dalam batu, di dalam bumi, di atas langit sana, ya'ti bihallah, Allah tahu. Ayahmu nggak tahu, ini mata tua yang sudah nggak jelas kamu sedang apa, telinga ini pun sudah nggak mendengar lagi, tapi ya tibihallah, Allah masih datang, mendatangi semua yang kau lakukan. Innallaha latiful khabir, sesungguhnya Allah maha lembut, Allah maha mengetahui. Tolong jangan kau berbuat maksiat karena kau dipantau oleh Allah. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah. Baru bicara ibadah khusus, aqimis sholana. Jadi nggak langsung seorang ayah nyuruh anak sholat, didik dulu dia untuk tidak berbuat syirik. Kenali Allah dulu sejak kecil. Ajak dia bersahabat sama orang tua, ajak anak lakinya ke masjid sholat. 7 tahun ajak. Kalau belum 7 tahun jangan dipaksakan, ente tanggung dosa, dia ganggu orang sholat nanti. 7 tahun ajak, biar dia tahu, karena agama butuh kebiasaan. Orang kalau dari 7 tahun biasa takbir Allahu Akbar, 10 tahun enak dilihat, nggak bakal dia tinggalin sholat. Kalau 10 tahun dia nggak sholat, pukul, bukan berarti wajib pukul, karena 10 tahun nggak sholat nggak dosa. Tapi maksudnya 2000 tarbiyah, pukul dengan pendidikan, sampai dia betul-betul terbiasa. 3 tahun biasa sholat, umur 10 luwes takbirnya. Lihat orang tua yang baru tobat, takbirnya pegel gitu. Allah, susah. Kalau dari kecil Allahu Akbar enak, luwes. Dan agama butuh kebiasaan. Kalau dibiasakan beragama, ya mudah dia beragama. Aqimis shalah, dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf, yuk perintahkan yang baik sama manusia. Wanha 'anil munkar, cegah keburukan. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas semua masalah yang Allah ujikan sama kamu. Inna dzalika min azmil umur, ini perkara yang menguntungkan. Apa perkara yang menguntungkan? Kata Luqman, yang pertama, dirikan salat. Kenapa? Karena hayya 'alas shalah, hayya 'alal
falah. Mari sholat, mari sukses. Jangan kau anggap dirimu sukses nak kalau kau tak sholat nak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah nak. Kau dikatakan sukses ketika kau mendirikan sholat nak. Mungkin kelak kau menjadi seorang direktur, pejabat, kau pedagang sukses, kau dokter yang hebat, kau menjadi seorang pemimpin di sebuah tempat, di sebuah negeri nak. Tolong nak, muazzin mengumandangkan azan itu panggilan Allah nak. Yang pahalanya sejauh suaranya nak. Jadilah anak yang pandai nak. Intizar, intizar. Tunggulah waktu sholat nak. Yang pahalanya seperti pahala sholat berjamaah. Dua keuntungan yang kau miliki nak. Jadi anak yang cerdas. Jadi al-kais. Al-kais, anak yang cerdas. Dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Anak yang menahan dirinya dari dunia, berfikir untuk akhirat. Dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Jadilah al-kais nah. Jadilah kaisi ya akhi. Jadilah anak yang beruntung yang dimiliki oleh seorang ayah nah. Wahai kaisku, wahai anakku yang kucinta, yang betul-betul berfikir tentang akhirat. Aqimis shalah. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf. Biasakan nyuruh yang baik nak. Makanya dari kecil ayah itu kalau ada anak lakinya atau anaknya dia, biasakan kok. Sini nak, tolong kamu suruh adik kamu. Tolong kamu suruh adik yang bungsu. Tolong kamu minta sama kakak kamu. Biasakan begitu tuh. Supaya anak akur sampai gede, latih mereka berbagi sejak kecil. Ada keterbukaan, latih keadilan. Panggil anak kita tiga-tiganya, kakak, adik, si bungsu. Jangan cuma diiklanin di belakang mobil. Ayah, ibu, Dudung, Munib, Wati, Uui, kayak gitu ya. Happy family. Ngasih kabar ke maling gitu ya. Kami cuma segini, masuklah ke rumah kami gitu ya. Ya, jangan. Ini ada sepotong roti besar nah. Sini sayang, semua sini. Ini kakak yang gedean, ini kamu yang kedua sedang, ini yang kecil. Buat kamu bungsu. Aku kok kecil, kata si bungsu. Iya sayang, kalau kamu dikasih yang gede seperti kakak kamu yang nomor 1, ayah zolim, lambungmu tidak kuat nah. Segini cukup buat kamu sayang ya. Nah kamu juga keterbukaan. Jangan malah dipotek ini, pegang-pegang. Lu jalan lo, tengiri dia, pergi bukan pergi. Ini diajak koalisi. Jangan. Ya udah makan-makan. Ya jangan, keterbukaan jelasin. Jadi anak-anak terbiasa. Oh iya ya. Nanti ini uang kamu sekolah kakak 5.000, adik 3.000, si bungsu 1.000. Aku kecil ibu, kamu kan belum jajan sayang. Ya kalau kakak dikasih 5.000 karena dia kantinnya lumayan harga-harganya agak mahal. Kalau ini adik yang kedua sedang nilai-nilainya. Kalau kamu kan paling cilok 2, betul ya? Jadi jelasin sama dia. Oh gitu ya, iya sudah. Nanti kalau ada kembaliannya kumpulinnya kakak nabung, adik nabung, si bungsu nabung. 2 bulan sekali nanti pecahkan celengan. Kakak belanja, adik si bungsu belanja. Ayo saling berbagi hadiah nak. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Ayah yang betul-betul smart akan dia biasakan adik kakak saling memberi. Biasakan si adik cium tangan kakak, biasakan. Memang tidak ada sunnahnya, cuma da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh. Kalau adik sudah cium tangan kakak, sampai gede ihtiram dia. Biasakan kakak memeluk adiknya, biasakan. Buat hubungan. Karena masa kita terbatas, umur kita cuma 60, wasab'in, 60, 70. Anak akan tumbuh dewasa, kita nggak menyaksikannya. Buatlah kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan anak kita. Jadilah orang tua yang cerdas. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Mencegah keburukan. Wasbir ala ma'asabak. Ajarkan mereka untuk sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar, ya, orang yang diuji. Nah, makin bagus agamamu, makin kuat ujianmu. Nah, ujian yang paling berat ujian orang-orang soleh, para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para alim ulama. Baru kita yang paling bawah, mungkin yang paling ringan ujiannya. Makin besar kemuliaanmu nak, bersama kekuatan yang besar akan datang ujian yang lebih besar lagi nak. Tegarlah nak seperti batu karang.
tetap tidak berubah sejak berabad-abad, terkikis namun tidak hilang, nak. Itulah pejuang. Indonesia butuh kamu, nak. Anak bangsa yang generasi Rabbani, anak bangsa yang berpikir memberi, nak. Kau diuji, cuma kau tak benci negerimu, nak. Berdirilah tegar batu karang, nak. Buatlah sebuah sejarah. Kelak nanti ketika kamu sudah tidak ada, nak, orang berkata pernah ada kamu di sini, nak. Itulah pahlawan. Orang-orang mulia. Umurmu pendek, namamu panjang, nak. Itu dikatakan panjang umur. Buat sebuah karya cipta, nak. Nak, dengan ayahmu berkata, nak, lebih baik engkau menjadi kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap, nak. Atur duniamu, nak. Jangan diatur sama orang. Itu prinsip itu. Masya Allah. Sehingga punya harga diri. Buatlah sebuah harga diri. Karena namaku ada di belakang namamu, nak. Seperti ayat tahan tidak korupsi, nak. Seperti ayat tahan tidak berbuat zalim, nak. Kenapa? Karena namamu selalu di belakang namaku, nak. Ku jaga itu, nak. Tolong kau jaga nama ayahmu, nak, dimanapun kau berada, nak. Begitu yang Rasul katakan kepada seorang pemuda. Bagaimana menurutmu kalau seandainya kakek nenekmu berzina, malu sebagai cucu? Bagaimana menurutmu kalau seandainya ayah ibumu berzina, malu sebagai anak? Kelak anak cucumu pun bakal malu, nak, kalau kau sampai melakukannya. Jangan kau rusak sejarah orang tuamu, nak. Buktikan, nak, bahwa yang halal yang ayah pernah cari itu bermanfaat buat kamu, nak. Masya Allah. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, la tusair khaddaka linnas. Nah, jangan kau busungkan dadamu di hadapan manusia, nak. Kau tak mungkin bisa mengalahkan tingginya gunung, nak. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadilah anak yang berpikir bagaimana manfaat dirimu untuk orang lain. Jadilah orang yang seperti itu, nak. Cintailah sahabatmu, cintailah istrimu nanti, nak. Cintailah keluargamu nanti, nak. Cintai. Karena kekurangan yang kau lihat dari mereka, bukan karena kelebihan mereka. Ketika kau melihat kekurangan, saat itulah kau terpanggil untuk menutupinya. Itulah anak yang bermanfaat, nak. Masya Allah. La tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan. Jangan sombong berjalan di muka bumi ini, nak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka sama orang yang begini. Allah enggak suka. Kalau Allah sudah enggak suka, ruwet hidup urusan anak. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswat la sautal hamir. Nah, sederhanalah ketika kau berjalan. Waqsid fi masyika. Al-qasdu ya akhi. Waqdud min sautik, jaga suaramu, nak. Jangan kau lengkingkan untuk sesuatu yang enggak baik. Kenapa? Inna fil kalami la sihrun. Kadang suaramu memiliki sihir, nak. Orasimu membantai. Orasimu membunuh, nak. Waqsid fi masjika waqdud min sautik. Inna ankaral aswad la sautal hamir. Dan seburuk-buruk suara, suara keledai, nak. Ingat, ucapanmu didengar, mulutmu harimau. Yang kau ucapkan tergantung yang kau lihat, yang kau dengar. Yang kau lihat baik, yang kau dengar baik. Hatimu baik, nak. Keluar yang baik. Tapi kalau yang kau lihat buruk, yang kau dengar buruk, hatimu buruk, nak. Maka yang keluar pun buruk, nak. Demi Allah Subhanallah. Be the winning father. InsyaAllah kita mampu. Memang bahasan ini gak bisa sebentar ini, ya. Panjang, saya cuma bisa globalnya saja. Sambil menanti waktu asar kita bisa berdialog lah, ya. Silakan yang mau bertanya, fadhal. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian sangat untuk sekali buat kita semua. Semoga dari Ustaz bermanfaat buat kita semua dan juga bagi berikutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, sesi terakhir. Untuk bapak-bapak bisa melalui dan media dan ibu bisa mengumpulkan di kertas dan mengoper ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk sekali terus yang dijelaskan sama Ustaz
itu dimulai ini akan apakah setelah memberikan atau bagaimana? Itu aja. Tayyib. Nah, ayo kita sampaikan sesuatu tanpa rekayasa. Menjadi orang yang alazifi, yang apa adanya itu asik. Kita bisa berbagi, kita bisa saling belajar. Karena kajian itu bukan menandakan yang di depannya lebih pandai ketimbang yang di depannya. Nah, kita belajar. Nggak ada yang rekayasa yang kita rekayasa dalam apa yang kita sampaikan. Ya. Sejak kapan saya bisa berkata seperti itu sama anak-anak saya, Ustaz? Ya, di Islam sih diajarkan kalau anak sudah 7 tahun, ajarkanlah dia sholat, perintahkan dia sholat. Ini menandakan bahwa anak 7 tahun ini sudah bisa dialog sebenarnya. Ya, sejak 7 tahun itulah dibiasakan berteman sama dia, sehingga nanti sampai gede dia terbiasa tahu orang tuanya manfaat buat dia. Tapi tetap perhatikanlah cara kita berteman sama teman kita. Apa sih yang membuat teman kita awet sama kita, itu yang kita bahas. Oh, mungkin dia tahu bahwa saya nggak pernah ngeluh, saya nggak pernah pelit. Nah, itulah yang kita pegang. Kalau kita berteman sama anak, ya tolong buat itu sama anak kita, sehingga anak tuh nyaman. Memang kita nggak pernah merugikan dia, ya, bahkan Allah jadikan kita baik, insya Allah. Wallahu musta'an. Jadi yang paling baik adalah kita mengerti karakter anak kita ini dimulai di usia berapa nantinya. Kita bicara, kita yang tahu, ya. Makanya kita yang perlu tahu kapan anak kita tersebut layak untuk kita ajak bicara, ya. Wallahu alam. Nanti antum bisa ambil di buku Positive Parenting, ya, aplikasi pola asuh anak yang baik untuk mewujudkan generasi salehah buat antum, insyaallah. Nah, fadhal. Ana baca yang ditulis, ya. Ini banyak pertanyaan mungkin yang nggak kebaca, tapi kita sortir nanti di akhir kajian kita. Kita sudah pilihkan beberapa pertanyaan yang bagus, ya, yang bisa layak diberikan hadiah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Mendengar ceramah Ustaz, saya jadi merindukan ayah yang sudah meninggal. Doa apakah yang terbaik yang dilakukan anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal, Ustaz? Ya, antum sebenarnya bisa lihat di kajian tentang sungguh merugi berbakti sama orang tua, beberapa kajian di YouTube gitu, ya. Di situ kayak saya pernah sampaikan bahwa bakti kita kepada kedua orang tua kita ketika dia sudah wafat itu diajarkan di Islam. Yang pertama, yakni membayarkan hutang orang tua kita. Yang kedua, adab mayit, memandikan, mengkafarkan, menyolatkan, menguburkan. Kemudian menyambung tali silaturahmi dengan teman-temannya ketika dia hidup. Kemudian jangan pernah kering bibir ini mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi doa anak orang tua sampai orang tua sudah meninggal tetap Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetap sama doanya. Kalau sama orang lain Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya. Buat orang tua Rabbighfirli wali walidayya. Masyaallah. Bagaimana bersikap kepada suami yang sulit untuk diajak kajian menuntut ilmu? Waduh, ini kok jadi, ya diomongin baik-baik deh, Bu. Ibu kan metik buah, dari pertama milihnya yang kayak gimana, betul? Kalau pilihnya sama orang yang biasa ngaji, ya nggak komplain. Ini kan nasib, kita dapat ilmunya ketika sudah berjalan rumah tangga, betul? Ketika bahtera sudah berlayar, kita baru mengeluh tentang pasangan kita. Ya udah, cari formula. Apa formulanya? Ibu lebih mengerti lah, menaklukkan hati si ayah. Ayah bisa menerima ibu apa adanya kan dahsyat sekali itu kan. Kenapa nggak dibuat masa-masa itu berulang? Bikin dia betul-betul tertarik karena agama yang sedang kita perdalam. Masya Allah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang harus saya lakukan terhadap sifat ayah saya yang tidak bertanggung jawab atas keluarganya? Jangan pernah kau hina orang tuamu. Apapun yang pernah dia lakukan, jadilah sahabat untuknya. Nasihati dengan bahasa persahabatan. Jangan pernah memberikan syarat kepada orang tua yang bermaksiat untuk kita berbakti kepadanya.
Saya mau berbakti sama dia asal dia jadi orang baik dulu. Jangan begitu. Bahkan dikatakan tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kan orang tuamu sahabatmu, sampai kalau dia ngajak kamu berbuat syirik jangan patuh, tapi jadikan dia sahabatmu. Jadi orang tuamu mungkin mengecewakan kamu, karena mungkin sampai umur 20 tahun ini saya tidak pernah mendapatkan pendidikan agama dari seorang ayah. Ya sudah, Allah tahu, Allah ciptakan kamu baik untuk dia. Sometimes Allah ciptakan orang tua kita baik untuk kita. Kadang Allah ciptakan kita baik untuk mereka. Mungkin misinya lain di sini. Allah jadikan kamu hidup sempurna untuk kebaikan mereka. Jadilah manusia bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Anak kasih antum lah, antum bisa ambil nanti buku ini, Ensiklopedia Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim nanti. Ustaz, bagaimana sikap saya kalau ayah ibu saya selalu mendoakan yang jelek-jelek untuk saya, terutama sejak saya hijrah. Sekarang ini apalagi mau memakai cadar selalu dihina, dan sekarang saya mau nikah juga dihina karena calon saya insya Allah calon sunnah, orangnya jelek dan miskin, tambah lagi segala macam sumpah serapah. Nyari yang keren dong. Ya nggak apa-apa, kamu pilih siapa yang kamu pilih. Kemudian berikan alasan ketika memilih, sehingga kalau orang komplain tentang pilihan kamu, alasan kamu kuat. Kan sejarah itu dimulai dari diri kamu sendiri kan. Nggak usah takut orang tua kita benci dengan sunnah kita yang kita lakukan ini, karena mungkin nggak sampai dakwah kepada dia. Ya udah, dekati dia, dakwahkan dengan tingkah laku. Jangan sudah begitu kita malah nggak mau ketemu, malah bermusuhan yang nggak ada selesainya. Ya, justru temui dia, dekati dia. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Ya. Kayaknya kamu harus belajar ini deh, long journey to ikhlas. Selalu belajar ikhlas dalam hal ini ya. Panjang ceritanya tuh ya. Bagaimana menasihati anak yang telah membuat orang tuanya menangis kecewa karena perkataan yang telah menyakiti kedua orang tuanya? Ya Allah, jadilah orang tua yang menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan anak. Orang tua yang baik, orang tua yang tahu bahwa anaknya itu manusia. Katakan sama anak kita kan, kau lakukan 10 kesalahan di hadapan orang tuamu, nah. Orang tuamu siapkan 11 maaf untukmu, nah. Itu orang tua sejati. Ketika seluruh manusia membencimu, nah, sampai kapanpun orang tuamu tidak pernah membencimu, nah. 100 kemaksiatan pernah kau lakukan, nah. Ayah ibu siapkan 101 maaf untukmu, nah. Itu orang tua sejati. Karena kan nggak akan pernah ada bekas anak, betul? No bekas anak saya no. No bekas orang tua saya. Ya. Tolong deh dijaga deh. Ini kan anak produk kita. Mungkin ketika hamil kita banyak berbuat zolim ya. Atau mungkin si suami nyari nafkah yang nggak jelas sehingga dagingnya tumbuh dari barang yang haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru ahqubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Kita yang salah ngasih makan yang haram, yang syubhat. Kerja di perusahaan yang halal, caranya haram. Masuk sembarangan, kerjaan tidur di kantor, zolim, ngambil yang bukan hak kita, itu kan haram. Walaupun perusahaannya halal, uang yang didapat adalah haram. Diberikan makanan, minuman dimakan, tumbuh daging yang haram. Karakter neraka yang anak kita miliki. Mungkin kita yang salah. Ya. Semoga Allah kasih hidayah buat anak ibu insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, tolong ajarkan kami doa untuk mengharap wajah Allah yang bisa kami baca bersama dengan anak-anak. Buka buku doa dan wirid, ya baca itu banyak doa di situ. Atau buka browsernya aja, dibuka di internetnya aja tuh. Nanti ada Maktabah Syamilah, ada Rumaisya, tulis yang ibu maksud, bapak maksud di sini. Doa untuk mengharapkan wajah Allah. Nanti ada insya Allah ya, karena di sini nggak mungkin saya jelaskan di sini.
Bismillah Ustaz, saya ingin menanyakan dua hal untuk mewakili ayah saya. Ayah saya masih sedikit anti dengan sunnah dan doa salaf, karena katanya orang salaf yang ditemuinya bilang bahwa selain orang salaf dianggap kafir. Salaf mana nih? Salaf 88 begini. Dia suka bawa-bawa salaf, bawa dikit-dikit salaf, dikit-dikit salaf. Salaf itu bukan kelompok, itu nisbat buat orang yang mengikuti orang-orang soleh di masa lalu. Pengikutnya salafi namanya. Jangan dikit-dikit salaf, salaf, salaf mana nih? Nabinya siapa? Jangan-jangan nabinya beda. Nggak ada orang salaf mengkafirkan orang Islam, tuh nggak ada. Tidak ada. Takfiri mungkin beda, bukan salaf, dia khawarij. Khawarij. Kilabun nar kata Rasul, anjing-anjing neraka. Lah, kajian salaf dari kemarin kita nyaman, nggak ada yang ngantuk, betul? Ini salafi, ini cara-cara yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Dengan gaya yang santai kita bicara, betul? Diterima dengan bahasa yang baik, ini salafi. Dan kalau dikit-dikit kafir gimana? Bahkan kita anjurkan sama masyarakat Indonesia, doakan presiden kita, doakan wakil presiden kita, doakan wali kota kita, gubernur kita, camat kita, lurah kita, doakan. Doa rakyat yang terzolimi mustajab. Jangan anarkis, jangan mencaci maki dari pinggir jalan, karena Islam tidak pernah ajarkan demonstrasi. Subhanallah. Tegas. Dari mana letak keburukannya? Bahkan saat ini kita kaji be the wedding father, bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, yang sukses buat anak-anaknya. Masya Allah. Islam ini rahmatan lil alamin, nggak menimbulkan kerusakan. Iya, kirim salam sama ayah. Anak kasih gantungan kunci ayahnya, insyaallah. Bismillah Ustaz, kenapa saya bawaannya selalu kesel dengan ayah saya dan berusaha mengingat jasa-jasa ayah saya, namun tetap saja tidak bisa menyentuh hati saya. Saya pernah kasih rumus yang paling gampang. Selain kamu ngaji, kalau lagi di rumah, lihat ayahmu kalau lagi tidur, lihat. Mungkin mengingat jasanya ketika dia melek, nggak bakal ingat gitu. Galak betul tuh orang itu. Kali kalau ngeliat dia lagi tidur lain cerita kali ya. Lihat coba dari atas kepala hingga bawah. Ya Allah, ayah, kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Jujur coba. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Pipinya yang cabi, ya Allah ayah. Angkat tangannya, ya Allah, keriput di mana-mana. Kukunya sudah tidak putih, coklat, agak coklat-coklatan karena bersentuhan dengan benda keras ketika mengais rezeki, ya Allah. Lihat kakinya yang kelam, lihat kaki tuanya. Napasnya. Lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau anggap tidak pernah ada kebaikannya. Allah ciptakan kamu melalui dia tidak main-main. Coba. Jadi orang yang berpikir bagaimana bermanfaat buat dia. Karena panjang cerita kita dengan dia, panjang sekali ini. Siapa yang menyolatkan dia kalau bukan kita? Siapa yang bakal menyolatkan kita kalau bukan dia? Kita nggak pernah tahu maut, betul? Kalau kita meninggal kita butuh ridhonya. Pun kalau dia meninggal, dia butuh anak yang memandikan dia, menyolatkan dia. Masa nggak kesentuh hati kita? Jadilah anak yang bermanfaat, bukan anak yang mengambil manfaat. Itu lebih baik. Wallahu a'lam. Nanti antum ambil hadiah buat antum. Asar jam kam. Oke, taib. Bagaimana caranya menyikapi ayah saya yang semenjak pisah dengan ibu saya tidak pernah menjumpai saya, tidak memberikan nafkah? Apakah saya menjumpainya saat menikah saja, sedangkan bila alamat dia tinggal bisa saya cari, tetapi saat di rumahnya istrinya tidak mengizinkan saya berjumpa dengannya? Istrinya zalim, ayahmu tersesat, menikah dengan orang yang zalim karena memutus hubungan antara anak dengan ayahnya. Ada usaha untuk mengislah. Jelaskan sama ibu tiri, oh, pernikahan kalian gak memutus nasab. Katakan seperti itu. Gandeng tangan ayahmu, cari waktu yang tepat. Ayah telah tersesat kalau begini ayah. Saya gak bisa memilih takdir untuk memilih seorang ayah, tapi saya bersyukur punya ayah kamu. Kalau ayah punya kelemahan, berbagilah. Mungkin saya bisa membantu kelemahan tersebut ayah. Tegas. Allah tahu kamu terlahir bermanfaat buat dia, bukan dia yang bermanfaat buat kamu. Masya Allah. Jadi jangan pernah kita nggak nerima nasab, harus belajar nerima nasab.
Saat ini ayah saya berumur 64 tahun, Ustaz. Saat ini beliau belum sholat. Beliau suka memelihara anjing dan berburu. Udahlah, keburukan orang tua dah. Ya udah, doakan dia. Ya, doa anak yang soleh akan mendatangkan hidayah. Itu kan yang dilakukan oleh Abu Hurairah, betul? Abdurrahman bin Sakhar. Ketika dia masuk Islam, perempuan yang pertama kali membenci dia ya ibunya. Sehingga dia datang ke Rasulullah menangis. Ibuku tak mau bicara kepadaku, wahai Rasul, ketika aku bersahadat padamu ya Rasul. Berdoalah kepada Allah untuk hidayah untuknya. Maka Nabi mengangkat tangan ke langit. Ketika Nabi mengangkat tangan ke langit, Abu Hurairah berlari menuju rumahnya, karena dia sudah yakin pasti dijawab doa Rasul. Dia ucapkan Assalamualaikum. Ibunya mengatakan Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, doa. Kita punya doa. Ya, kita punya doa. Doakan orang tua kita, semoga hidayah datang kepada mereka. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya sangat kritis, usia 8 tahun saat membaca Al-Quran, dan artinya sering bertanya banyak hal yang terkadang sulit menjawabnya agar dia memahami maksud kita. Salah satunya di mana Allah, bagaimana Allah hidup, kenapa bisa mengatur dan menciptakan semua, kenapa tidak ada ayah ibunya. Mohon penjelasannya Ustaz. Masalah situ nggak jadi musingin Ustaz gitu ya. Ya Ustaz tuh bisa jawab situ. Tuh makanya harus ada prawedding tuh ya. Ada ilmu sebelum terjadi wedding. Karena kita kan doa, kita kan punya anak yang pinter, betul? Kalau udah punya anak yang pinter, siap jawab gak? Salah mintanya dulu ya gak apa-apa berdialog ya. Antum cari banyak, sudahlah. Jadi antum bisa nih, Masya Allah ya. Anak kasih buku deh buat antum satu dan ya. Bersama Rasul mendidik generasi idaman. Di sini ada dalam buku ini. Ya, jawab, Masya Allah. Ya, soal manfaat itu. Hadiah buat anaknya itu. Semoga jadi ulama anak, insya Allah ya. Apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik pada orang tua apabila orang tua kita sudah meninggal? Ada, selalu ada dan selalu ada. Selama hayat masih dikandung badan, jangan berhenti berdoa untuk mereka. Jangan berhenti. Ini kita dihidupkan oleh Allah lebih panjang dari usia mereka, karena Allah tahu bahwa mayit orang tuamu butuh doamu. Itu yang bisa menghentikan azab kubur mereka. Doa anak yang saleh. Yang tadi saya katakan, ketika ada mayit dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat, berkata si mayit, lima takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku wahai malaikat, kata si mayit. Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakmu selalu beristighfar di dunia untukmu. Masyaallah. Istighfar anak yang soleh bahkan menghentikan azab kubur orang tuanya. Masyaallah. Ya, bisa, jangan bosan doain mereka. Bagaimana memberikan nasihat kepada ayah yang sifatnya keras? Jadikan dia sahabat dalam hidupmu. Kamu ngadepin orang yang keras sampai jadi istrimu bisa, sampai jadi suamimu bisa. Jadi sahabat dalam hidupmu. Kamu bisa menjadikan sahabat-sahabatmu sebagai sahabat yang mulia. Mereka nggak bosan bersahabat dengan kamu. Masa orang tua sendiri kita nggak bisa bersahabat? Kita kalau ketemu teman kita sampai ahlan, ya Allah, cipika-cipiki, Masya Allah, gimana ente sehatnya? Pernah gak kita cium pipi ayah kita? Kiri dan kanan. Pernah gak kita menikmati aroma tubuh ayah kita? Orang yang keras yang kau anggap keras, peluk dia, rasakan aroma kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari kulitnya. Bau kapur barus, daging dingin yang anyep. Subhanallah. Coba orang bisa senang berjumpa dengan kamu. Kenapa ayahmu gak senang berjumpa dengan kamu? Masya Allah. Berdandanlah yang rapi, yang wangi. Ketika ayahmu datang, mau kemana nak? Rapi sekali kamu. Mau ketemu sama ayah. Manusia mulia yang pernah melahirkan diriku, kau dan ibu. Apa yang kau bawa nak? Parsel buah ayah. Untuk siapa?
temanku ada yang sakit ayah, temanku ini orang hebat, kalau saya bawakan buah yang biasa-biasa malu saya. Orang tuamu seoles rasanya tidak ada sakit, ayahmu sakit akan tawarkan buah. Buatlah sebuah surprise, bikinkan parcel buah yang indah dengan buah yang mahal dan bagus karena kita sanggup. Ketika ayahmu dengan koyo di keningnya sambil batuk, mau kemana nak? Mau kemana? Mau ketemu sama ayah. Ini buah terbaik buat ayah. Cepat sembuh sayang. Pernah gak kita seperti itu? Pernah gak kita bangun tahajud membangkitkan ayah kita? Bertanya di keheningan malam, disaksikan gemerlap bintang di atas langit. Pernahkah kita bertanya kepada ayah kita yang sudah tidak mulai bisa mendengar dengan baik? Ayah, apa yang ayah inginkan dalam hidup ayah? Pernah tidak? Ayah, doakan saya agar rezeki tahun ini saya miliki ayah. Saya ingin menggandeng tanganmu untuk tawaf bersamamu di Ka'bah ayah. Katakan seperti itu. Tidak ada hayalan yang lain yang lebih indah ya, kecuali wukuf bersama kalian berdua di Arafah. Ya Allah, izinkan aku wukuf bersama mereka ya Allah di Arafah. Subhanallah, cita-cita indah kita nggak pernah hayalkan. Kita hanya menghayalkan tentang dunia, rumah, mobil, motor, sukses. Sukses kita itu kalau kita dapat ridho orang tua kita, gapai ridho mereka. Dengan cita-cita yang indah Allah muliakan kita insyaallah. Kita persiapan asar, kita bahas lagi nanti pada maghrib insyaallah ya. Semoga Allah jadikan orang tua kita orang yang saleh, orang yang betul-betul layak memberikan ridho kepada kita insyaallah. Jadilah anak yang bermanfaat buat mereka. Buat ayah, be the winning father. Jadilah ayah yang terbaik buat anak-anak kita. Cetak generasi Rabbani. Wallahu musta'an. Kita tutupkan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.